Partai Gerindra tersebut oleh KPK, rumah miliknya tampak sepi. Berikut ini pemirsa laporan reporter TV One, Dwi Suci Amalia dan juru kamera Bambang Tri. Pemirsa, seperti inilah kondisi dari kediaman milik Muhammad Sanusi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta asal fraksi Gerindra yang juga merupakan Ketua Komisi D. Semalam, Muhammad Sanusi ditangkap ataupun dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK, namun hingga kini memang belum diketahui apa dan dalam kasus apa KPK menangkap tangan Muhammad Sanusi. Sementara itu, kediaman dari Sanusi sendiri memang tampak sepi, akan tetapi penghuni, yakni istri dan anaknya memang berada di dalam. Namun sayangnya kami tidak diizinkan untuk mendekat ataupun untuk mewawancarai pihak keluarga karena memang ada permintaan dari pihak keluarga untuk tidak melayani permintaan wawancara dari awak media. Seperti ketahui dari penuturan pihak RT maupun beberapa warga di sini yang menyatakan bahwa Muhammad Sanusi sudah tinggal di Permata Regency ini sudah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu, dan di sini dia tidak hanya memiliki atau tinggal di rumah ini saja, akan tetapi di blok lainnya yakni C58 juga Sanusi memiliki kediaman di Permata Regency ini. Seperti diketahui juga dari penuturan beberapa warga bahwa perumahan sini untuk satu unit rumahnya berkisar antara harga 2,5 hingga 3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Bembeng Tri, Trivuan mengabarkan. KPK dan Kejaksaan Munas Balia Abrizal Bakri menyatakan terbukanya kemungkinan Partai Golkar mendukung Basuki Cahayapurnama dalam kontestasi politik di Pilkada DKI. Namun hingga saat ini Golkar masih menjajaki sejumlah bakal calon kandidat lainnya. Setelah dukungan bulat dari Partai Nasdem dan Hanura, Partai Golkar menurut Abrizal Bakri tidak menutup kemungkinan akan mendukung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk bertarung dalam Pilgub DKI 2017. Namun Ica enggan menyebutkan lebih jauh kapan Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang akan diusung. Alasannya pengumuman calon gubernur DKI dari Golkar bisa saja dilakukan sebelum atau sesudah Munas Rekonsiliasi Golkar. Ini masjid mengatakan malam ini semua lampu tidak pasang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok membenarkan telah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Sekjen Partai dan Ketua DPP Demokrat Pramono Edi terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun Ahok belum memastikan apakah Demokrat akan ikut mendukung pencalonannya melalui jalur independen atau tidak. Karena Demokrat menurut Ahok juga menjajaki Soekarwo yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur untuk maju dalam Cagup DKI Jakarta. Politik susah. Tadi juga ada bilang Demokrat mau mencalonkan Pak Karwo, Gubernur Jatim sekarang kan sudah mau selesai. Dia mau dipindahkan ke Jakarta. Gak apa-apa, saya pikir ini aja lah. Makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengarnya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Tadi yang nge-tweet nakut-nakutin. Hati-hati loh, kasihan tuh turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar gitu loh, itu rasis. Selain teman Ahok dan partai politik dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta, petahana Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebriti. Belasan selebriti datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Selasa malam. Sejumlah nama seperti Adi MS, Raline Shah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku telah mengumpulkan KTP untuk membantu dengan Ahok. Yang bisa saya bilang tentang Pak Ahok adalah hanya karena saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa ya Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih dari itu KTP saya masih Medan, tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta untuk bisa voting juga. Of course pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Komposer Adi MS bersama beberapa artis ibu kota juga berencana mengadakan kegiatan pengumpulan dukungan untuk Ahok dalam bentuk acara hiburan. Ya, yang penting acara apapun yang bisa menghibur orang, bisa menimbulkan harapan, optimisme, mudah-mudahan.
Ahok mengaku senang mendapat dukungan dari banyak kalangan, termasuk selebriti ibu kota. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Ya, saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Semakin banyaknya pihak yang mendukung Ahok dalam pencalonan independennya menunjukkan kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada Ahok. Dari Jakarta, Bema Natenaya, Ridwan Bima, Metro TV. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ada penelpon yang akan berbincang bersama kami, Pak Karel di Manado. Selamat malam, Pak Karel, silakan dengan komentar Anda. Pak Karel, silakan. Iya, sayang sekali kami tampaknya belum bisa terhubung dengan Pak Karel di Manado. Kita lanjutkan dialog kita. Baik, Pak Syarifudin, tadi kan kita sempat berbincang bahwa ada gejolak, ada pro kontra. Kemudian dia katanya akan mengundurkan diri kembali. Jadi tidak hanya orang-orang yang kemarin sudah mengundurkan diri, tapi kemudian akan ada lagi yang mengundurkan diri sebagai sikap mereka tidak pro, tidak mendukung deklarasi terhadap Ahok ini. Nah, bagaimana dari Hanura menghandle ini? Ya, kalau di Partai Hanura kita sudah mempunyai satu mekanisme tersendiri. Artinya fatsun partai itu yang memang kita junjung tinggi. Artinya kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Ya. Masalah pengunduran diri dari teman-teman, ya dari kader-kader partai itu ya masing-masing haknya. Tapi anggota kan itu sendiri. Anda Ya. tadi mengatakan akan menggunakan mesin partai untuk bisa mendulang suara. Nah, bagaimana kalau misalnya partainya itu sendiri tidak kuat, tidak solid? Begini, di dalam kita menentukan deklarasi kita yang kemarin pada hari Sabtu, kita minta dukungan surat pernyataan dari tingkat PAC, dari tingkat DPC. Artinya itu sudah sebuah tiket yang memang untuk calon gubernur ini, Pak Ahok ini, memang sudah diusung dari bawah. Dan itu ada pernyataan, dilengkapi dengan surat-surat yang memang itu diminta sesuai dengan mekanisme partai. Jadi tidak mungkin katakanlah grassroots kita itu untuk memilih yang lain. Karena dari ketua-ketua katakanlah di tingkat PAC tadi, ranting dan PAC tadi sudah memberikan dukungan penuh. Yang kita bacakan, yang kita tuangkan di dalam Rapimda yang dibahas dan ditentukanlah, keluarlah SK dukungan tadi. Nah, itu mulai prosedural tadi. Nah, bagi teman-teman tadi yang katakanlah yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, yaitu kembali lagi itu haknya masing-masing. Silakan saja. Tapi pada intinya kan untuk garis partai jelas bahwa kita mendukung Pak Ahok strict. Selesai. Ya, bagaimana kita mengamankan ya nanti kita cari strategi-strategi apa yang kita buat nanti pada saat untuk pemenangan beliau. Kalau sekarang awalnya sudah ada perpecahan dalam partai, tapi kemudian ternyata nanti teman Ahok misalnya berhasil mengumpulkan suaranya. Bagaimana kemudian Hanura? Kalau untuk perpecahan yang diberitakan selama ini ya tidak seperti itu, tidak signifikan. Hanya beberapa kader yang memang tidak sejalan dengan kita dan memang sudah menentukan sikap seperti itu. Dan bagaimana dengan Hanura ke depan dengan artinya dengan teman-teman Ahok yang sudah mencapai target katakanlah 1 juta KTP. Tetap itu juga harus menggunakan katakanlah yang mesin partai kita tadi yang saya katakan. Tetap antara mengusung dan mendukung kan beda. Kalau kita mengusung otomatis itu dari partai. Kalau kita mendukung siapapun kita bisa dukung sesuai dengan aspirasi pilihan masyarakat tadi. Tentunya Hanura yang diamanahkan oleh masyarakat Jakarta, ya keinginan hasil polling seperti itu, ya kita katakanlah untuk bagaimana amanah masyarakat ini bisa kita salurkan melalui Partai Hanura. Baik, saya kembali akan menyapa Pak Karel terlebih dahulu di Manado. Selamat malam Pak Karel, silahkan dengan komentar Anda. Selamat malam, berita satu. Ya. Mengikuti penjelasan dari DPD Hanura DKI, saya anggap ini partai ini cerdas dia. Artinya partai ini bisa membaca dinamika politik masyarakat. Partai lain itu saya lihat gengsi aja. Nasdem dan Hanura ini partai cerdas. Baguslah kalau partai sudah tahu bahwa sebetulnya paradigma politik itu sudah berubah. Ketika Orde Baru kekuasaan ada di elit politik. Tapi sekarang kan ada di rakyat. Jadi Hanura itu partai bagus itu, cerdas itu.
Yang lain itu gengsi aja. Saya mau katakan begini, soal Hanura, Nasdem atau partai lain akan bergabung mendukung Ahok, itu bukan cuma sekedar dukungan temporer. Menurut saya Ahok membutuhkan mereka ketika Ahok katakanlah terpilih sebagai gubernur, dia membutuhkan dukungan di parlemen. Dan ini didukung oleh partai-partai yang kelihatan memahami betul persoalan aspirasi masyarakat DKI. Jadi baguslah Hanura, walaupun saya seorang PNS, saya anggap bagus Hanura dan Nasdem. Terima kasih Pak Karel sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Ikrar, ini kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Karel tadi, partai yang cerdas ini kemudian mereka memutuskan Ahok, termasuk Hanura dan Nasdem dalam hal ini. Nah, bagaimana kalau kemudian partai-partai lain pun menjadi cerdas dan kemudian pada mendukung Ahok semua? Jadi sehingga akhirnya tadi yang Anda katakan hanya ada satu calon yang maju dan ini malah mungkin akan tidak baik implikasinya. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi Anda tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu keputusan ya. Kalau ada cuma satu calon, apa jalan keluarnya? Sekarang udah ada ya. Akan tetap dilakukan pemilihan dan kemudian tinggal nanti berapa persen suara yang kemudian mendukung Ahok. Kalau itu melebihi 50% per satu, tetap aja Ahok akan menang. Ya. Jadi itu yang kalau kita perhatikan. Tapi dari segi demokrasi, buat saya ini suatu kemunduran besar bagi demokrasi kita. Kenapa demikian? Di situ menunjukkan seperti yang tadi saya katakan ya, partai politik yang kita harapkan melakukan kaderisasi, kemudian sosialisasi politik, kemudian juga rekrutmen politik, itu ternyata tidak mampu melahirkan kandidat-kandidat yang bisa menjadi penantang Ahok. Itu yang buat saya akan sangat kita sayangkan. Dan saya yakin Ahok juga tidak ingin menjadi calon tunggal di dalam pilkada serentak yang khusus untuk daerah DKI Jakarta ini. Kenapa demikian? Kalau itu terjadi, buat saya lagi-lagi tadi saya katakan itu kemunduran demokrasi dan berarti orang juga tidak ada yang berani untuk maju. Jadi mereka sudah kalah sebelum bertanding. Tidak ada yang berani kalah. Betul, mereka tidak ada yang berani kalah. Dan kalau saya perhatikan juga ya, ini kan kenapa saya katakan itu berpacu dengan waktu, karena ini adalah persoalan waktu, karena kalau nanti ternyata teman Ahok mampu mencapai angka 532.000 itu, dan setelah diverifikasi benar, dia otomatis Ahok akan benar-benar menjadi calon perseorangan pada bulan Mei ini, ya, setelah nanti verifikasinya itu tuntas ya. Dan itu berarti kan partai-partai politik akan boleh dikatakan gigit jari. Tapi dengan mereka kemudian mendukung dari awal, itu ada dua kemungkinan. Pertama, itu partai, baik itu Nasdem maupun Hanura, dianggap melakukan agregasi kepentingan rakyat dan artikulasi kepentingan rakyat secara benar. Yang tadi Pak Karel mengatakan, mendengarkan aspirasi arus bawah. Yang kedua, biar bagaimanapun Hanura sekarang mendapatkan 10 kursi, Nasdem 5 kursi, bukan mustahil sebagai partai-partai yang awal mendukung Ahok akan juga mendapatkan nama dalam pilkada, maksud saya pilek dan pilpres serentak 2019 akan datang. Kita akan melihat apakah memang ini akan benar-benar efektif untuk mendapatkan mendulang nama buat Hanura. Dalam hal ini kita akan bahas setelah jeda berikut. Pemirsa telah bersama kami. Partai Gerindra tersebut oleh KPK, rumah miliknya tampak sepi. Berikut ini pemirsa laporan reporter TV One, Dwi Suci Amalia dan juru kamera Bambang Tri. Pemirsa, seperti inilah kondisi dari kediaman milik Muhammad Sanusi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta asal fraksi Gerindra yang juga merupakan Ketua Komisi D. Semalam, Muhammad Sanusi ditangkap ataupun dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK, namun hingga kini memang belum diketahui apa dan dalam kasus apa KPK menangkap tangan Muhammad Sanusi. Sementara itu, kediaman dari Sanusi sendiri memang tampak sepi, akan tetapi penghuni, yakni istri dan anaknya memang berada di dalam. Namun sayangnya kami tidak diizinkan untuk mendekat ataupun untuk mewawancarai pihak keluarga karena memang ada permintaan dari pihak keluarga untuk tidak melayani permintaan wawancara dari awak media. Seperti ketahui dari penuturan pihak RT maupun beberapa warga di sini yang menyatakan bahwa Muhammad Sanusi sudah tinggal di Permata Regency ini sudah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu. Dan di sini dia tidak hanya memiliki atau tinggal di rumah ini saja, akan tetapi di blok lainnya yakni C58 juga Sanusi memiliki kediaman di Permata Regency ini. Seperti diketahui juga dari penuturan beberapa warga bahwa perumahan sini untuk satu unit rumahnya berkisar antara harga 2,5 hingga 3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Bembeng Tri, TV One mengabarkan. KPK dan Kejaksaan
Munas Balia Abrizal Bakri menyatakan terbukanya kemungkinan Partai Golkar mendukung Basuki Cahayapurnama dalam kontestasi politik di Pilkada DKI. Namun hingga saat ini Golkar masih menjajaki sejumlah bakal calon kandidat lainnya. Setelah dukungan bulat dari Partai Nasdem dan Hanura, Partai Golkar menurut Abrizal Bakri tidak menutup kemungkinan akan mendukung petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk bertarung dalam Pilgub DKI 2017. Namun Ica enggan menyebutkan lebih jauh kapan Golkar akan mengumumkan calon gubernur yang akan diusung. Alasannya pengumuman calon gubernur DKI dari Golkar bisa saja dilakukan sebelum atau sesudah Munas Rekonsiliasi Golkar. Hanya orang-orang yang kemarin sudah mengundurkan diri, tapi kemudian akan ada lagi yang mengundurkan diri sebagai sikap mereka tidak pro, tidak mendukung deklarasi terhadap Ahok ini. Nah, bagaimana dari Hanura menghandle ini? Ya. Kalau di Partai Hanura kita sudah mempunyai satu mekanisme tersendiri. Artinya fatsun partai itu yang memang kita junjung tinggi. Artinya kebijakan ini pasti ada pro dan kontra. Ya. Masalah pengunduran diri dari teman-teman ya dari kader-kader partai itu ya masing-masing haknya. Tapi anggota itu sendiri. Anda tadi mengatakan akan menggunakan mesin partai untuk bisa mendulang suara. Nah, bagaimana kalau misalnya partainya itu sendiri tidak kuat, tidak solid? Begini, di dalam kita menentukan deklarasi kita yang kemarin pada hari Sabtu, kita minta dukungan surat pernyataan dari tingkat PAC, dari tingkat DPC. Artinya itu sudah sebuah tiket yang memang untuk calon gubernur ini, Pak Ahok ini, memang sudah diusung dari bawah. Dan itu ada pernyataan, dilengkapi dengan surat-surat yang memang itu diminta sesuai dengan mekanisme partai. Jadi tidak mungkin katakanlah grassroots kita itu untuk memilih yang lain. Karena dari ketua-ketua katakanlah di tingkat PAC tadi, ranting dan PAC tadi sudah memberikan dukungan penuh. Yang kita bacakan, yang kita tuangkan di dalam Rapimda yang dibahas dan ditentukanlah keluarlah SK dukungan tadi. Nah, itu mulai prosedural tadi. Nah, bagi teman-teman tadi yang katakanlah yang tidak sejalan dengan kebijakan partai, yaitu kembali lagi itu haknya masing-masing. Silakan saja. Tapi pada intinya kan untuk garis partai jelas bahwa kita mendukung Pak Ahok strict. Selesai. Ya, bagaimana kita mengamankan ya nanti kita cari strategi-strategi apa yang kita buat nanti pada saat untuk pemenangan beliau. Kalau sekarang awalnya sudah ada perpecahan dalam partai, tapi kemudian ternyata nanti teman Ahok misalnya berhasil mengumpulkan suaranya. Bagaimana kemudian Hanura? Kalau untuk perpecahan yang diberitakan selama ini ya tidak seperti itu, tidak signifikan. Hanya beberapa kader yang memang tidak sejalan dengan kita. Dari itu KTP saya masih Medan, tapi ini lagi diusahain bikin surat pindah dan punya KTP Jakarta untuk bisa voting juga. Of course pastinya kita ingin pilih yang terbaik dan yang kita rasa bisa bukan hanya kerja tapi produktif dan bisa dilihat hasilnya dan komitmennya dan cintanya untuk Jakarta. Komposer ADMS bersama beberapa artis ibu kota juga berencana mengadakan kegiatan pengumpulan dukungan untuk Ahok dalam bentuk acara hiburan. Ya, yang penting acara apapun yang bisa menghibur orang, bisa menimbulkan harapan, optimisme, mudah-mudahan. Ahok mengaku senang mendapat dukungan dari banyak kalangan, termasuk selebriti ibu kota. Dukungan ini dinilai Ahok sebagai salah satu harapan masyarakat untuk perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Ya, saya kira semua orang juga pengen melihat revolusi atau transformasi terjadi. Saya kira kan sesuatu yang alami gitu loh. Kalau kita memang punya tujuan yang sama, punya hati yang sama, ketemu pasti satu geng. Kalau udah nggak cocok pasti susah ketemu, kayak gitu aja. Semakin banyaknya pihak yang mendukung Ahok dalam pencalonan independennya menunjukkan kepercayaan masyarakat yang begitu besar kepada Ahok. Dari Jakarta, Bema Natenaya, Ridwan Bima, Metro TV. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog kita, ada penelpon yang akan berbincang bersama kami, Pak Karel di Manado. Selamat malam, Pak Karel, silakan dengan komentar Anda. Pak Karel, silakan. Iya, sayang sekali kami
tampaknya belum bisa terhubung dengan Pak Karel di Manado. Kita lanjutkan dialog kita. Baik, Pak Syarifudin, tadi kan kita sempat berbincang bahwa ada gejolak, ada pro kontra. Kemudian dia katanya akan mengundurkan diri kembali, jadi tidak. Dan memang sudah menentukan sikap seperti itu. Dan bagaimana dengan Hanura ke depan, dengan artinya dengan teman-teman Ahok yang sudah mencapai target katakanlah 1 juta KTP. Tetap itu juga harus menggunakan katakanlah yang mesin partai kita tadi yang saya katakan. Tetap antara mengusung dan mendukung kan beda. Kalau kita mengusung otomatis itu dari partai. Kalau kita mendukung siapapun kita bisa dukung sesuai dengan aspirasi pilihan masyarakat tadi. Tentunya Hanura yang diamanahkan oleh masyarakat Jakarta, ya keinginan hasil polling seperti itu, ya kita katakanlah untuk bagaimana amanah masyarakat ini bisa kita salurkan melalui Partai Hanura. Baik, saya kembali akan menyapa Pak Karel terlebih dahulu di Manado. Selamat malam Pak Karel, silahkan dengan komentar Anda. Selamat malam, berita 1. Ya. Mengikuti penjelasan dari DPD Hanura DKI, saya anggap ini partai ini cerdas dia. Artinya partai ini bisa membaca dinamika politik masyarakat. Partai lain itu saya lihat gengsi aja. Nasdem dan Hanura ini partai cerdas. Baguslah kalau partai sudah tahu bahwa sebetulnya paradigma politik itu sudah berubah. Ketika Orde Baru kekuasaan ada di elit politik. Tapi sekarang kan ada di rakyat. Jadi Hanura itu partai bagus itu, cerdas itu. Yang lain itu gengsi aja. Saya mau katakan begini, soal Hanura, Nasdem atau partai lain akan bergabung mendukung Ahok, itu bukan cuma sekedar dukungan temporer. Menurut saya Ahok membutuhkan mereka ketika Ahok katakanlah terpilih sebagai gubernur, dia membutuhkan dukungan di parlemen. Dan ini didukung oleh partai-partai yang kelihatan memahami betul persoalan aspirasi masyarakat DKI. Jadi baguslah Hanura, walaupun saya seorang PNS, saya anggap bagus Hanura dan Nasdem. Terima kasih Pak Karel sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Ikrar, ini kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Karel tadi, partai yang cerdas ini kemudian mereka memutuskan Ahok, termasuk Hanura dan Nasdem dalam hal ini. Nah bagaimana kalau kemudian partai-partai lain pun menjadi cerdas dan kemudian pada mendukung Ahok semua? Ini masih merupakan malam ini semua lampu tidak pasang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok membenarkan telah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat seperti Sekjen Partai dan Ketua DPP Demokrat Pramono Edi terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun Ahok belum memastikan apakah Demokrat akan ikut mendukung pencalonannya melalui jalur independen atau tidak. Karena Demokrat menurut Ahok juga menjajaki Soekarwo yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur untuk maju dalam Cagup DKI Jakarta. Politik susah, tapi juga ada yang Demokrat mau mencalonkan Pak Karwo, Gubernur Jatim sekarang, kan udah mau selesai. Dia mau dipindahkan ke Jakarta. Gak apa-apa, saya pikir ini aja lah, makin banyak calon, orang Jakarta makin untung. Asal dengarnya program ya, bukan dengerin nakut-nakutin. Tadi yang nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati loh, kasihan tuh, turunan Cina miskin, nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar, itu loh, itu rasis. Selain teman Ahok dan partai politik dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta, petahana Basuki Cahayapurnama juga datang dari kalangan selebriti. Belasan selebriti datang ke rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Selasa malam. Sejumlah nama seperti Adi MS, Raline Shah, Darwis Triadi hingga Julia Perez hadir dalam jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Kedatangan sejumlah artis ini sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku telah mengumpulkan KTP untuk membantu teman Ahok. Yang bisa saya bilang tentang Pak Ahok adalah hanya karena saya penduduk Jakarta dan saya bisa merasakan sendiri bahwa ya Jakarta jauh lebih baik sekarang. Lebih